Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan media. Hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan laporan situasi Kamtibmas terkini ya. Laporan gangguan Kamtibmas di tanggal 19 Desember 2021 secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 130 kejadian atau 25,74%. Di mana hari Sabtu tanggal 18 ada 505 kejadian, sedangkan hari Minggunya 375 kejadian. Dengan rincian kejahatan 366 kasus, kemudian bencana 1 kejadian, dan gangguan keamanan ketertiban sebanyak 8 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 118 kasus atau 24,38%. Hari Sabtu 484 kasus, sedangkan hari Minggunya ada 366 kasus. Bila dilihat dari tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian pada tanggal 19 Desember ada 5 kasus, yaitu pertama adalah kasus pencurian pemberatan, ada 44 kasus, kemudian kasus penggelapan 27 kasus, kemudian kasus pencurian kendaraan bermotor 10 kasus, yang keempat narkotika 9 kasus, dan kasus perkosaan 7 kasus. Sedangkan terkait dengan data kecelakaan lalu lintas, jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 36 kejadian dengan rincian korban meninggal 10 orang, korban luka berat 4 orang, dan luka ringan 49 orang. Adapun kerugian material sebesar Rp183.700.000. Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas ada 148 kejadian. Kasus yang menjadi atensi pimpinan, yang pertama Polda Lampung, kasus pencurian kekerasan dengan senjata tajam yang terjadi di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsip. Kemudian yang kedua di Polda Sumsel, kasus narkotika. Kemudian yang kedua yang kami sampaikan adalah peristiwa kecelakaan bot tenggelam yang mengangkut WNI di wilayah Malaysia. Berdasarkan laporan staf teknis Polri di Johor Bahru, Malaysia, penumpang bot berjumlah 50 orang. Dengan rincian korban meninggal dunia 11 orang, terdiri dari 7 laki-laki dan 4 perempuan. Sedangkan korban selamat 14 orang, rincian 12 laki-laki dan 2 perempuan. Dari 14 orang tersebut, 8 orang ditangkap. Dengan istilah apabila pati ya, istilahnya pati itu istilah dari orang Malaysia sebagai warga negara yang mengunjungi negaranya tanpa izin. Istilah ditangkap kering, dan 6 orang ditangkap basah. Istilah apabila pati baru sampai di Malaysia dan baru mendarat atau ilegal. Untuk WNI yang
selamat dan tertangkap, saat ini masih dilaksanakan tes COVID di markas tentara Tanjung Sepang, Kota Tinggi. Kemudian diserahkan ke imigrasi Malaysia. Sedangkan untuk WNI meninggal dibawa ke rumah sakit Sultan Ismail untuk diotopsi. Sedangkan sisanya ada 25 orang WNI lainnya dalam proses pencarian. Yaitu berita tentang WNI yang meninggal karena kecelakaan boot. Istilah boot itu adalah kendaraan laut yang ditumpangi oleh WNI tersebut, WNI yang dianggap ilegal. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Nanti kita akan update berikutnya tentang perkembangan penanganan dari warga negara Indonesia yang tenggelam tersebut. Ada yang tanya? Pak, saya mau nanya soal ini Pak. Ex pegawai KPK yang sudah di Mabes Polri ini masih dalam proses pelatihannya sampai kapan ya Pak? Dan proses pembentukan Polres Tipikor sendiri juga gimana saat ini? Yang pertama, saya tanya tentang terkait dengan pembentukan Kortas ya. Ini nanti setelah prosesnya sudah jadi baru kita sampaikan. Kita tunggu saja ya. Berarti ada kemungkinan di Polda juga akan ada satu Kortas? Belum bisa saya sampaikan, nanti nunggu aja ya. Kita tunggu. Kalau untuk pelatihan dari puluhan ex pegawai KPK yang ada di ASN Polri gimana? Pelatihan apa itu maksudnya? Kan mereka ada pelatihan masalah kemarin update terakhirnya. Oke, nanti kita update ya bentuk pelatihannya seperti apa ya. Pak, Supaya saya nerimanya dalam bentuk komprehensif ya. Oke, kalau yang terkait boot udah jelas ya. Pak, yang kapal dikit Pak, itu kan 8 orang ditangkap oleh otoritas Malaysia ya Pak. Ya, Kan karena diduga ilegal. Apakah ada penyelidikan yang dilakukan kepolisian di Indonesia terkait bagaimana pengiriman mereka ke sana ya Pak? oke ya. Kami sampaikan pertama Polri berkonsentrasi dulu karena ini masalah kemanusiaan. Kita belum melihat ke sana, tapi bagaimana kita lebih melihat kepada menolong korban ya. Kita belum melihat statusnya, tentu itu nanti ke arah sana. Kita akan lihat proses mereka atau proses pengiriman, siapa yang mengirimkan mereka ke sana itu nanti. Tapi sekarang kita lebih konsentrasi bagaimana menyelamatkan mereka sebagai korban kecelakaan laut. Ya, itu dulu mungkin yang kita lakukan, kita menyelamatkan. Tentu korban-korban yang meninggal kita akan lakukan identifikasi. Setelah teridentifikasi, kita akan kembalikan atau kita serahkan kepada keluarga mereka. Nanti kepada korban yang selamat, tentu kita akan mencari informasi bagaimana proses mereka sehingga oleh pemerintah Malaysia dianggap sebagai ilegal. Kita akan menelusuri bagaimana mereka proses pemberangkatan ke luar negeri tersebut ya. Pak, sejauh ini korban yang meninggal itu sendiri, pihak kepolisian sudah dapat data yang sudah teridentifikasi belum? Nanti kita sampaikan dalam waktu dekat, kita akan sampaikan update-nya ya. Pak, ini Pak, kemarin kan di hari Jumat di Rakordim Wasum Pak Kapolri sempat menyinggung soal adanya fenomena viral justice. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan lebih rinci maksudnya Pak Kapolri gimana dan langkah yang dilakukan oleh Mabes Polri khususnya untuk mengantisipasi kejadian serupa itu bagaimana? Hal-hal tersebut bagi Polri merupakan kritik ya. Tentu Polri berpikir positif sebagai bahan ya untuk membenahi internal, untuk mengevaluasi sehingga harapan masyarakat, keinginan masyarakat terhadap Polri bisa kita wujudkan ya. Jadi kita sampaikan bahwa tagar-tagar tersebut
mulai dari tagar percuma lapor polisi dan tagar no viral no justice, kita respon dengan positif ya. Tentu kita lebih mengevaluasi internal dan kita telah menyampaikan agar kita membenahi situasi supaya lebih baik lagi ya. Itu merupakan respon terhadap masyarakat agar keinginan masyarakat Polri menjadi lebih baik lagi, dan tentu ketegasan dari pimpinan bagi anggota yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran, kita akan tindak sesuai dengan prosedur hukum dan aturan yang berlaku. Tapi kehadiran fenomena no viral no justice ini apakah berpengaruh juga terhadap laporan-laporan di kepolisian sendiri? Apakah jadi berkurang juga atau bagaimana sih Pak sebenarnya? Saya sampaikan bahwa kalau kita membandingkan kasus katakanlah pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di tahun 2020 dan 2021 itu mengalami penurunan ya. Jadi baik pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Namun fenomena yang sekarang situasinya setiap persoalan lebih banyak diviralkan. Tentu kalau kita melihat kasus-kasus yang dilaporkan di kepolisian jumlahnya sangat begitu banyak. Yang viral itu seperti fenomena gunung es, ya. Tapi di bawahnya sangat banyak sekali. Artinya apa? Kasus-kasus yang ditangani Polri bukan hanya kasus-kasus yang viral. Di luar yang viral tersebut, kasus-kasus ditangani dengan sungguh-sungguh oleh pihak kepolisian. Artinya, sekali lagi, baik viral maupun tidak viral, kewajiban Polri merespon dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Cukup ya, Pak, selain ini ya. mau nanya lagi Pak yang soal pegawai KPK yang udah dideklar di Bandung Pak. Itu kan mereka nanti akan dilantik Januari ya Pak. Setelah dilantik resmi jadi ASN Polri, apakah mereka masih boleh berkegiatan di luar di organisasi yang mereka bentuk? Misalnya ada mereka bentuk kan IM 57 Plus Institute, mereka masih boleh aktif berkegiatan di situ atau bagaimana sih Pak? Begini ya, kita menghargai orang untuk berserikat, mengeluarkan pendapat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Namun di Polri tentu ada aturan-aturan yang diberlakukan bagi anggota Polri dan seluruh ASN Polri. Ya, tentu kita mengikuti aturan-aturan tersebut. Apabila ada kebijakan lain, ya, tentu itu semua diatur sesuai dengan aturan. Ya, mungkin itu saja. Dia nggak bisa gitu. Saya bukan jawab bisa atau tidak ya. Secara umum Polri memiliki aturan. Ya, kita menghargai orang untuk berserikat, untuk menyampaikan pendapat, tetapi Polri, anggota Polri dan ASN Polri harus patuh dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan Polri. Dalam hal ini rujukannya ke berarti mana? Sementara itu yang saya sampaikan ya. Pak, nambahin lagi Pak, ini kan belakangan ini lagi ramai fenomena kekerasan seksual juga di masyarakat di mana-mana. Dari kepolisian ada punya data gitu nggak sih Pak, berapa yang diterima dari seluruh polda gitu? Kasus apa tuh? Kasus terkait kekerasan seksual yang Oh, ditangani. nanti saya update lagi ya. Saya nggak hafal datanya ya. Nanti aja saya update. Nataru Pak, belum Nataru. Ya, tentu Polri di dalam menghadapi Nataru, Polri mempunyai konsep pengamanan Nataru, dan pengamanan Nataru itu melibatkan personil Polri, baik Mabes maupun Polda dan sampai setingkat Polres, bekerja sama dengan stakeholder, dengan TNI dan aparat lainnya. Ya, demikian ya rekan-rekan, terima kasih. Nanti setelah ini mohon tidak kemana-mana, ada
dari mana tadi? Jaki ingin menyampaikan ya terkait dengan gugatan